Iran adalah salah satu negara yang paling sering disalahpahami di seluruh dunia. Setiap hari, negara ini selalu muncul di berita utama, perdebatan politik, hingga pertengkaran di media sosial. Namun anehnya, hampir tidak ada yang benar-benar membahas bagaimana Iran sebenarnya. Tidak ada yang membicarakan tentang masyarakatnya, budayanya, fakta-fakta uniknya, rekor-rekor mengejutkannya, dan hal-hal aneh yang bisa membuat orang berhenti sejenak lalu berkata, "Tunggu, serius?" Dan itulah yang akan dibahas dalam video ini. Hari ini kita akan melihat 25 fakta tentang Iran yang hampir tidak pernah diperlihatkan oleh media. Mulai dari fakta lucu, fakta gila, fakta modern, hingga rekor dunia yang mengejutkan. Semuanya ada di sini. Setelah menonton video ini sampai selesai, saya yakin cara pandang kalian terhadap Iran akan berubah total. Jadi kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Nomor 1, Iran hampir 3 kali lebih besar dari Perancis. Iran adalah negara yang sangat luas, dan kebanyakan orang sama sekali tidak menyadarinya. Kita berbicara tentang wilayah seluas 1,6 juta kilometer persegi. Itu membuat Iran hampir 3 kali lebih besar dibandingkan Perancis. 3 kali lebih besar. Bahkan bukan cuma Perancis, Iran juga lebih luas dibanding gabungan wilayah Inggris Raya, Jerman, dan Perancis sekaligus. Negara ini berbatasan langsung dengan 10 negara berbeda. Iran memiliki garis pantai di Laut Kaspia di bagian utara dan Teluk Persia di bagian selatan. Posisi geografisnya berada tepat di persimpangan antara Eropa, Asia, dan dunia Arab. Tetapi anehnya, ketika banyak orang membayangkan Iran, mereka sering mengira negara ini hanyalah negara gurun kecil yang tersembunyi di Timur Tengah. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Iran adalah negara raksasa, dan hampir semua hal tentang negara ini jauh lebih besar dari yang dibayangkan orang. Nomor 2. Iran memiliki resort ski kelas dunia. Ya, kalian tidak salah dengar. Iran memang memiliki resort ski dan bukan sekedar tempat ski kecil biasa. Kita berbicara tentang resort ski modern berstandar internasional dengan lift canggih, jalur ski profesional, dan ribuan pengunjung setiap musim dingin. Salah satu yang paling terkenal adalah Dizin, yang berada di pegunungan Alborz pada ketinggian lebih dari 3.600 meter di atas permukaan laut. Tempat ini memiliki kualitas salju terbaik di seluruh kawasan tersebut. Bahkan Federasi Ski Internasional telah memberikan sertifikasi resmi untuk beberapa jalur ski di Iran agar bisa digunakan dalam kompetisi internasional. Banyak wisatawan dari berbagai negara Timur Tengah sengaja datang ke Iran hanya untuk bermain ski. Jadi lain kali ada orang yang mengatakan Iran hanyalah negara gurun pasir, ceritakan kepada mereka tentang Dizin. Nomor 3. Iran adalah ibu kota operasi hidung dunia. Fakta ini benar-benar mengejutkan banyak orang. Iran melakukan operasi rhinoplasti atau operasi hidung per kapita lebih banyak dibanding negara manapun di dunia. Diperkirakan sekitar 200.000 operasi hidung dilakukan di Iran setiap tahunnya. Namun bagian paling unik dari fakta ini adalah, di Iran, operasi hidung justru dianggap sebagai simbol status sosial. Banyak orang merasa bangga melakukannya. Bahkan begitu bangganya, setelah operasi selesai, banyak pasien sengaja memakai perban hidung lebih lama dari yang seharusnya, hanya agar orang lain tahu bahwa mereka menjalani operasi tersebut. Dan yang lebih aneh lagi, ada juga orang yang memakai perban hidung palsu, hanya supaya terlihat seperti habis operasi hidung. Ya, perban operasi hidung palsu. Coba bayangkan itu sejenak. Nomor 4. Tanda jempol ke atas dianggap sebagai penghinaan di Iran. Di sebagian besar negara di dunia, memberikan tanda jempol ke atas biasanya berarti bagus, kerja yang baik, atau semuanya berjalan dengan sempurna. Namun, di Iran, arti gerakan itu benar-benar berbeda. Isyarat jempol ke atas di Iran dianggap setara dengan menunjukkan jari tengah kepada seseorang. Gestur tersebut dipandang sangat menghina. Jadi, jika suatu hari kalian berkunjung ke Iran, lalu seseorang melakukan hal baik kepada kalian, kemudian secara refleks kalian memberikan jempol ke atas, kemungkinan besar kalian akan mengalami situasi yang sangat canggung. Ini adalah salah satu fakta budaya yang terlihat sepele, tetapi sebenarnya sangat penting untuk diketahui. Negara yang berbeda memiliki arti yang berbeda pula, meskipun menggunakan gestur tangan yang sama. Nomor 5, Iran memproduksi 90% safron dunia. Safron adalah rempah paling mahal di muka bumi. Jika dihitung berdasarkan beratnya, harganya bahkan lebih mahal daripada emas, dan Iran menghasilkan lebih dari 90% total pasokan safron dunia. Hampir seluruh safron yang ada di planet ini berasal dari satu negara saja. Sebagian besar safron tersebut diproduksi di wilayah timur laut Iran yang bernama Khorasan. Tempat ribuan bunga safron berwarna ungu dipanen secara manual setiap musim ugup. Setiap bunga hanya menghasilkan 3 helai kecil safron. Untuk menghasilkan hanya 1 kilogram safron saja, dibutuhkan sekitar 150.000 bunga yang semuanya harus dipetik dengan tangan.
Iran berhasil mengubah hasil pertanian ini menjadi industri bernilai miliaran dolar dan menguasai pasar global hampir sepenuhnya. Nomor 6, Teheran memiliki salah satu masalah kemacetan terburuk di dunia. Teheran merupakan rumah bagi sekitar 16 miliar penduduk di kawasan metropolitan besarnya, dan kondisi lalu lintas di kota ini benar-benar terkenal. Sayangnya, terkenal dalam arti yang buruk. Teheran secara konsisten masuk dalam daftar kota paling macet di dunia. Pada hari-hari yang sangat buruk, para pekerja bisa terjebak di kemacetan selama 3, 4, bahkan 5 jam hanya untuk menyeberangi kota. Jumlah kendaraan di kota ini sangat banyak hingga pada hari-hari tertentu ketika tingkat polusi udara meningkat parah, pemerintah melarang kendaraan dengan nomor plat ganjil atau genap untuk melintas secara bergantian demi mengurangi jumlah mobil di jalan hingga setengahnya. Namun meskipun aturan itu diterapkan, banyak warga masih merasa kemacetan tetap tidak terkendali. Di Teheran, kemacetan bukan sekedar masalah biasa, melainkan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nomor 7, Iran memiliki populasi Yahudi terbesar di Timur Tengah di luar Israel. Ini adalah salah satu fakta yang benar-benar membuat banyak orang terkejut. Iran, yang merupakan Republik Islam, ternyata menjadi rumah bagi komunitas Yahudi terbesar di seluruh Timur Tengah di luar Israel. Diperkirakan ada sekitar 9.000 hingga 20.000 warga Yahudi Iran yang masih tinggal di negara tersebut hingga saat ini, terutama di kota Teheran, Isfahan, dan Shiraz. Keberadaan komunitas Yahudi di wilayah Persia sudah berlangsung lebih dari 2.700 tahun. Mereka memiliki sekolah sendiri, sinagoga sendiri, bahkan satu kursi khusus di parlemen Iran yang secara resmi diperuntukkan bagi perwakilan Yahudi. Ini menjadi salah satu fakta paling mengejutkan dan paling jarang dibicarakan tentang Iran modern. Nomor 8. Alkohol dilarang tetapi vodka Persia ilegal justru beredar di mana-mana. Alkohol sepenuhnya dilarang di Iran sejak Revolusi Islam tahun 1979. Anda tidak bisa membelinya di toko, tidak bisa memesannya di restoran, dan jika tertangkap memilikinya, Anda bisa menghadapi hukuman yang cukup berat. Namun kenyataannya berbeda. Alkohol ilegal justru tersebar luas di berbagai tempat. Bahkan ada minuman tradisional rakitan rumahan yang terkenal bernama arak sagi, yang secara harfiah berarti keringat anjing, semacam vodka buatan sendiri dengan kadar alkohol yang bisa mencapai 50% atau bahkan lebih tinggi. Orang-orang Iran telah membuatnya secara diam-diam selama puluhan tahun. Permintaan terhadap alkohol tidak pernah benar-benar hilang hanya karena aturan pemerintah berubah. Industri bawah tanah ini, walaupun ilegal, sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Iran yang berlangsung tertutup di balik pintu rumah mereka. Nomor 9. Akhir pekan di Iran jatuh pada hari Jumat, bukan Sabtu dan Minggu. Di sebagian besar negara, akhir pekan identik dengan Sabtu dan Minggu. Tetapi di Iran, hari kerja berlangsung dari Sabtu sampai Kamis, sementara hari libur resminya hanyalah Jumat, hanya satu hari. Meski begitu, dalam beberapa tahun terakhir, Kamis sore juga mulai dianggap sebagai waktu istirahat tidak resmi di banyak kantor dan tempat kerja. Hal ini membuat ritme kehidupan masyarakat Iran terasa sangat berbeda dibanding negara lain. Ketika sebagian besar dunia baru memulai minggu kerja pada hari Senin, masyarakat Iran sebenarnya sudah berada di pertengahan minggu kerja mereka. Dan ketika banyak negara menikmati hari Sabtu sebagai liburan, warga Iran justru kembali bekerja seperti biasa. Hal kecil seperti ini ternyata benar-benar mengubah pola kehidupan sehari-hari dan sering membuat wisatawan asing merasa bingung saat pertama kali datang ke sana. Nomor 10. Antena parabola dilarang tetapi hampir semua atap rumah memilikinya. Pemerintah Iran telah melarang penggunaan antena televisi satelit sejak beberapa dekade lalu. Alasannya cukup jelas, pemerintah tidak ingin masyarakat bebas mengakses media asing tanpa sensor, hiburan barat maupun saluran berita luar negeri. Hukuman bagi pemilik parabola bisa berupa denda atau penyitaan perangkat. Namun kenyataan di lapangan sangat berbeda. Jika Anda pergi ke kota manapun di Iran, lalu melihat ke arah atap bangunan, Anda akan menemukan parabola di mana-mana, ratusan jumlahnya, menempel di apartemen, rumah penduduk, hingga gedung-gedung di seluruh negeri. Banyak warga yang pada akhirnya tidak terlalu peduli terhadap larangan tersebut. Aparat memang sesekali melakukan razia dan menyita parabola, tetapi dalam beberapa minggu, perangkat baru biasanya kembali muncul di tempat yang sama. Fenomena ini sudah menjadi salah satu rahasia umum paling terbuka di seluruh Iran. Nomor 11. Iran merupakan pengekspor kaviar terbesar di dunia. Kaviar, yaitu telur ikan sturgeon beluga, dikenal sebagai salah satu makanan termahal di dunia, dan Iran adalah eksportir terbesar produk tersebut secara global. Laut Kaspia yang berada di wilayah utara Iran menjadi habitat bagi sebagian besar populasi ikan sturgeon dunia. Kaviar Iran, khususnya jenis langka bernama almas yang berasal dari ikan sturgeon beluga albino berusia antara 60 hingga 100 tahun, dapat dijual dengan harga mencapai $31.000 per kilogram. Ya, per kilogram.
Iran menguasai pasar kaviar dunia dengan cara yang sama seperti mereka mendominasi pasar saffron. Dua makanan termahal di dunia ternyata sama-sama berasal dari negara yang sama. Nomor 12. Lebih dari 60% populasi Iran berusia di bawah 30 tahun. Ketika kebanyakan orang membayangkan Iran, mereka sering memikirkan negara yang kuno dan sangat tradisional. Namun kenyataan Iran modern justru sangat berbeda karena negara ini dipenuhi generasi muda. Lebih dari 60% seluruh penduduk Iran berusia di bawah 30 tahun. Artinya, sebagian besar masyarakat Iran saat ini lahir setelah revolusi tahun 1979. Mereka tumbuh bersama internet, smartphone, media sosial, dan budaya pop global yang masuk melalui VPN maupun antena satelit. Ini adalah generasi muda yang terhubung dengan dunia, berpendidikan, dan hidup di tengah negara dengan kondisi yang sangat kompleks. Dan memahami fakta ini akan mengubah cara pandang kalian terhadap masyarakat Iran modern secara keseluruhan. Nomor 13. Perempuan Iran mencakup lebih dari 60% mahasiswa universitas. Ini adalah fakta lain yang membuat hampir semua orang terkejut. Meskipun perempuan Iran menghadapi berbagai pembatasan nyata dalam kehidupan publik, Iran justru memiliki salah satu tingkat partisipasi perempuan di universitas tertinggi di dunia. Lebih dari 60% seluruh mahasiswa universitas di Iran adalah perempuan. Para perempuan mendominasi bidang seperti kedokteran, teknik, sains, hingga seni di tingkat pendidikan tinggi. Iran juga mempunyai salah satu tingkat literasi perempuan tertinggi di seluruh Timur Tengah. Perbedaan besar antara kemampuan perempuan Iran dan batasan yang diberikan oleh sistem menjadi salah satu kontradiksi paling mencolok di negara tersebut. Nomor 14. Iran memiliki pulau pelangi dengan pantai merah dan gua bercahaya. Pulau Hormuz yang berada di Selat Hormuz dekat Teluk Persia merupakan salah satu tempat paling menakjubkan secara visual dan paling jarang dibicarakan di dunia. Pantai di pulau ini berwarna merah, bukan merah samar, tetapi merah terang karena pasirnya kaya akan zat besi oksida. Pegunungan di sekitar pulau dipenuhi lapisan warna kuning, ungu, hijau, dan merah yang terlihat seperti lukisan. Dan di bagian dalam pulau, terdapat gua-gua garam yang ketika terkena cahaya, menghasilkan efek berkilau dan bercahaya yang tampak tidak nyata. Pulau luar biasa ini berada di Iran, namun sebagian besar orang bahkan belum pernah mendengarnya sama sekali. Nomor 15. Tupai pernah ditangkap di Iran karena dituduh menjadi mata-mata. Pada tahun 2007, petugas keamanan perbatasan Iran menangkap 14 ekor tupai di dekat wilayah perbatasan negara tersebut. Alasan resmi yang diberikan saat itu adalah bahwa tupai-tupai itu dicurigai sebagai mata-mata asing yang dilengkapi perangkat pengawasan. Dan ini bukan lelucon, kejadian ini benar-benar pernah terjadi. Pejabat Iran menyatakan bahwa tupai-tupai itu telah dipasangi alat mata-mata dan digunakan untuk mengumpulkan informasi di dekat wilayah perbatasan yang sensitif. Pemerintah dan media barat langsung menjadikan cerita ini sebagai bahan pembicaraan besar-besaran. Iran sendiri tidak pernah benar-benar menjelaskan secara rinci apa yang terjadi pada tupai-tupai tersebut setelah penangkapannya. Sampai hari ini, kasus itu masih dianggap sebagai salah satu pengumuman pemerintah paling aneh dalam sejarah modern. Nomor 16. Iran termasuk salah satu negara dengan operasi plastik terbanyak di dunia. Kita sebelumnya sudah membahas tentang operasi hidung, tetapi obsesi operasi plastik di Iran ternyata jauh melampaui rhinoplasti saja. Pada tahun 2022 saja, sekitar 320.000 prosedur operasi plastik dilakukan di Iran, menjadikannya negara peringkat ke-12 di dunia dalam jumlah operasi plastik yang dilakukan. Untuk negara yang menghadapi sanksi, tekanan ekonomi, dan keterbatasan pariwisata internasional, angka tersebut benar-benar mengejutkan. Iran berhasil membangun industri operasi kosmetik kelas dunia dengan dokter bedah yang sangat terlatih, klinik modern, dan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan prosedur yang sama di Eropa maupun Amerika. Banyak orang bahkan sengaja datang ke Iran khusus untuk mendapatkan operasi kosmetik berkualitas tinggi dengan harga yang lebih terjangkau. Nomor 17. Iran memiliki lebih banyak situs warisan dunia UNESCO daripada yang dibayangkan kebanyakan orang. Hingga tahun 2024, Iran memiliki 28 situs warisan dunia UNESCO. Jumlah itu menjadikannya negara dengan jumlah situs UNESCO terbanyak ketiga di seluruh Asia setelah China dan India. 28 situs. Dan tempat-tempat itu bukan hanya reruntuhan kuno biasa. Daftarnya mencakup taman-taman Persia yang menakjubkan, bazar bersejarah, jalur kereta Trans Iran yang luar biasa, deretan penginapan kuno untuk para pelancong jalur sutra, hingga desa-desa yang dipahat langsung ke formasi batu vulkanik. Iran sebenarnya adalah gudang besar warisan dunia, tetapi sebagian besar masyarakat dunia tidak mengetahuinya karena pariwisata ke negara tersebut masih sangat terbatas. Nomor 18. Kondisi mata uang Iran akan membuat kalian merasa seperti miliarder. Mata uang Iran disebut rial, dan akibat puluhan tahun sanksi serta inflasi, nilai tukarnya benar-benar sulit dipercaya.
Pada berbagai periode dalam beberapa tahun terakhir, nilai $1 Amerika pernah setara dengan sekitar 400.000 hingga 600.000 rial Iran. Itu berarti, jika kalian datang ke Iran hanya dengan membawa $100 Amerika, secara langsung kalian sudah memegang sekitar 40 hingga 60 juta rial di tangan kalian. 40 juta! Banyak orang di Iran harus membawa tumpukan uang tunai hanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Mesin ATM sering kehabisan uang kertas, dan masyarakat Iran sendiri pada akhirnya lebih sering menggunakan satuan toman yang nilainya setara dengan 10 rial hanya agar angka-angkanya terasa sedikit lebih mudah digunakan. Ini menjadi salah satu kenyataan ekonomi paling aneh dan paling sulit dipercaya dibanding negara manapun di dunia. Nomor 20. Masyarakat Iran merayakan tahun baru mereka sendiri pada hari pertama musim seming. Nauruz adalah tahun baru khas Iran dan termasuk salah satu perayaan tertua dalam sejarah manusia dengan usia tradisi lebih dari 3.000 tahun. Namun yang membuatnya unik adalah waktu perayaannya, yaitu tepat saat titik equinox musim seming. Hari pertama musim seming biasanya sekitar tanggal 20 atau 21 Maret. Hampir seluruh negara berhenti beraktivitas selama kurang lebih 2 minggu. Keluarga-keluarga membersihkan rumah secara menyeluruh, menyiapkan meja tradisional bernama Haftzin dengan 7 benda simbolis, membeli pakaian baru, mengunjungi kerabat, dan saling memberikan hadiah. Lebih dari 300 juta orang di Iran dan Asia Tengah merayakan Nauruz setiap tahun. Tradisi ini sudah ada sebelum Islam lahir, bahkan sebelum sebagian besar agama modern muncul, dan hingga tahun 2025, perayaan tersebut masih tetap berlangsung dengan sangat kuat. Nomor 21. Teheran memiliki resort ski yang hanya berjarak 1 jam dari pusat kota. Kita memang sudah membahas di Zin sebelumnya, tetapi Teheran juga mempunyai resort ski sendiri bernama Tochal yang benar-benar bisa diakses langsung dari dalam kota. Kalian dapat menaiki gondola atau kereta kabel dari kawasan Teheran, lalu dalam waktu sekitar 45 menit, sudah sampai di resort ski yang berada di ketinggian lebih dari 3.900 meter di atas permukaan laut. Para pekerja kantoran di Teheran bisa menyelesaikan pekerjaan mereka, naik gondola, bermain ski lalu kembali pulang di hari yang sama. Hampir tidak ada ibu kota lain di dunia yang memungkinkan hal seperti itu terjadi. Teheran adalah kota dengan 16 juta penduduk, lalu lintas yang sangat macet, tetapi juga memiliki resort ski yang bisa dicapai bahkan saat jam istirahat makan siang. Kontras seperti itulah yang menggambarkan Iran secara keseluruhan. Nomor 22. Iran mengekspor barang dalam hampir setiap kategori ekspor di dunia. Menurut data dari World Trade Organization, Iran merupakan satu-satunya negara di dunia yang memiliki ekspor di seluruh kategori perdagangan yang tercatat secara resmi. Semuanya, mulai dari hasil pertanian hingga mesin industri, dari kerajinan tradisional sampai produk petrokimia, dari makanan olahan hingga perlengkapan militer, Iran selalu mempunyai produk yang bisa dijual di setiap sektor yang dipantau WTO. Walaupun menjadi salah satu negara dengan sanksi ekonomi paling berat dalam sejarah modern, Iran berhasil membangun fondasi industri dan pertanian yang begitu luas, sehingga mampu memproduksi sekaligus mengekspor barang di hampir seluruh spektrum perdagangan global. Itu adalah pencapaian ekonomi luar biasa yang jarang sekali dibahas orang. Nomor 23, parkour pernah berkembang menjadi tren besar di kalangan anak muda Iran. Pada awal tahun 2000-an, parkour, olahraga yang mengandalkan lari, lompatan, dan gerakan akrobatik di lingkungan perkotaan, mengalami lonjakan popularitas di berbagai kota Iran. Memasuki pertengahan tahun 2000-an, klub-klub parkour mulai bermunculan di banyak wilayah negara tersebut. Para pemuda berlatih di taman umum, gedung, bahkan atap-atap kota. Dan ada satu detil menarik yang menggambarkan Iran modern dengan sangat jelas. Para perempuan muda juga mulai ikut terlibat, menyesuaikan pakaian olahraga mereka agar tetap sesuai dengan aturan berpakaian negara, sambil tetap melakukan lompatan ekstrim melewati tembok dan pagar. Atlet parkour Iran kemudian berhasil tampil dalam kompetisi internasional. Awalnya hanya budaya bawah tanah, namun akhirnya berubah menjadi gerakan olahraga nasional yang nyata. Nomor 24, Iran mempunyai industri perfilman yang termasuk paling banyak meraih penghargaan di dunia. Perfilman Iran secara diam-diam telah menjadi salah satu industri film yang paling dihormati secara internasional. Sutradara Asghar Farhadi berhasil memenangkan 2 penghargaan Academy Awards untuk kategori film berbahasa asing terbaik, menjadikan Iran sebagai salah satu dari sedikit negara yang mampu memenangkan Oscar tersebut lebih dari sekali. Film-film Iran secara rutin tampil di Cannes Film Festival, Berlin International Film Festival, dan Venice Film Festival, serta sering membawa pulang penghargaan utama. Industri film ini berjalan di tengah berbagai pembatasan sensor, anggaran yang terbatas, dan tanpa akses besar ke jaringan distribusi Hollywood. Namun mereka tetap mampu menghasilkan karya-karya yang bersaing, bahkan mengalahkan banyak negara lain di tingkat tertinggi perfilman dunia. Hal itu menunjukkan betapa dalamnya bakat kreatif yang dimiliki Iran. Nomor 25, Strait of Hormuz merupakan salah satu jalur laut paling penting di bumi, dan Iran memiliki pengaruh besar di sana.
Berikut fakta yang langsung memperlihatkan betapa strategisnya posisi Iran di dunia. Selat Hormuz adalah jalur perairan sempit yang berada di antara Iran dan Oman, menghubungkan Teluk Persia dengan lautan dunia. Melalui selat kecil ini, yang pada titik tersempitnya hanya sekitar 33 km lebar, mengalir hampir 20% dari seluruh perdagangan minyak dunia. Setiap hari, sekitar 17 miliar barel minyak melewati jalur tersebut. Minyak dari Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Kuwait, hingga Irak semuanya harus melewati saluran sempit yang sama, sementara Iran berada tepat di sisi utara jalur itu. Karena itulah Selat Hormuz terus muncul dalam berita internasional. Jika jalur laut ini terganggu, harga minyak global dapat melonjak hanya dalam hitungan jam. Selat ini pada dasarnya merupakan titik pengunci ekonomi dunia, dan Iran memahami sepenuhnya seberapa besar kekuatan strategis yang dimiliki dari posisi tersebut. Hampir tidak ada negara lain di dunia yang berada di lokasi perairan dengan tingkat kepentingan strategis sebesar ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan ikuti kanal kami 111 Nation. Terima kasih.